Kalian pengen masuk jurusan psikologi, tapi bingung, apa sih kriterianya biar aku bisa masuk jurusan psikologi? So, buat kalian yang bingung, langsung tonton video ini. Kriteria yang pertama, tekun. Jadi, kalau kalian pengen masuk psikologi, kalian tuh harus jadi siswa-siswa yang tekun. Tekun dalam mengerjakan segala sesuatu. Kenapa? Karena pas ada hambatan, kita itu tidak terganggu gitu dalam perkuliahan. Karena kuliah psikologi itu juga termasuk salah satu perkuliahan yang berat gitu. Di dalamnya kita akan banyak praktikum, kita akan banyak observasi, akan banyak tugas-tugas juga kayak gitu. Jadi kalian harus menjadi siswa yang tekun saat kalian ingin masuk jurusan psikologi, karena nanti dalam psikologi itu juga ada beberapa mata kuliah yang sangat-sangat melatih ketekunan kalian gitu. Misalnya ada salah satu mata kuliah namanya constructive test. Nah itu kalian harus benar-benar menghitungnya, terus kalian harus benar-benar tekun buat masukin data-datanya seperti itu. Jadi kalau kalian ingin masuk jurusan psikologi, kalian harus memupuk lagi nih rasa tekun kalian. Kemudian kriteria yang kedua adalah berpikir kritis. Nah, berpikir kritis ini penting banget dimiliki oleh kalian calon-calon mahasiswa psikologi. Kenapa? Karena saat kalian berpikir kritis, kalian tuh bisa mudah untuk mengenali berbagai macam gangguan-gangguan psikologis dan sebab akibatnya seperti itu. Karena saat kita belajar di psikologi itu, kita juga nanti akan bertemu dengan berbagai macam gangguan psikologis juga gitu. Nah, saat kalian berpikir kritis, kalian akan mudah buat mengikuti mata kuliah yang ada di dalamnya gitu. Jadi kalian nanti akan dilatih juga untuk berpikir kritis sih. Jadi kayak kalian misalnya sekarang tidak bisa terlalu untuk berpikir kritis gitu, saat kalian nanti masuk psikologi, kalian juga pasti akan terus dilatih untuk bisa berpikir kritis gitu. Karena kita juga harus melihat sebab dan akibat dari gangguan-gangguan yang ada ataupun dari kasus-kasus yang ada untuk menangani klien kita seperti itu. Kemudian kriteria yang ketiga adalah observer. Maksudnya observer itu, jadi observasi sendiri itu adalah kegiatan pengamatan terhadap sesuatu kan. Nah, di psikologi ini kita nanti akan melakukan banyak sekali pengamatan gitu, khususnya pengamatan dari proses mental dan juga kepribadian seseorang seperti itu. Nah, apa aja sih yang biasanya diamati dalam psikologi itu? Banyak banget sih sebenarnya yang diamati gitu ya. Misalnya penampilan seseorang, terus reaksi emosi, terus cara berbicara. Nah, hal-hal ini tuh nanti berguna pas kita melakukan praktek konseling, wawancara seperti itu. Nah, kita juga saat kita menjadi siswa yang punya kriteria observer ini, kita itu bisa kayak mengamati treatment apa yang tepat yang bisa kita berikan kepada klien kita seperti itu. Nah, buat teman-teman yang punya jiwa-jiwa observer yang baik ini pasti cocok banget buat masuk jurusan psikologi, karena di psikologi itu kemampuan observasi kalian sangat dibutuhkan dan sangat berguna untuk proses perkuliahan kalian. Namun buat kalian yang misalnya merasa nih belum jago buat observasi, tenang aja, kalian masih tetap bisa masuk jurusan psikologi. Karena nanti kalian lama-kelamaan dalam perkuliahan itu kalian juga pasti akan belajar gitu kan, buat mengasah kemampuan observasi kalian. Kriteria yang keempat, berwawasan luas. Nah, berwawasan luas ini juga perlu dipunyai oleh siswa yang ingin masuk jurusan psikologi. Sebenarnya semua orang pasti perlu memiliki wawasan yang luas ya. Jadi nggak harus anak psikologi juga sih sebenarnya. Kalian mau kuliah di jurusan apapun, kita sebagai mahasiswa juga harus punya wawasan yang luas gitu, agar kita dapat melihat segala sesuatu itu dari berbagai macam cara pandang seperti itu. Kemudian kriteria yang kelima adalah senang menganalisis. Nah, buat kalian nih yang seneng banget menganalisis, entah itu menganalisis teman kalian, menganalisis tetangga kalian, seperti itu. Nah, kalian mungkin bisa cocok buat masuk di jurusan psikologi, karena nanti saat kalian masuk di jurusan psikologi itu kalian akan
disuguhkan dengan berbagai macam kasus, dan saat kalian memiliki keterampilan atau kriteria suka menganalisis sesuatu, nah kalian pasti seneng banget nih buat masuk jurusan psikologi, dan pastinya happy banget karena nanti kalian akan diberikan tugas-tugas menganalisis suatu kasus gitu, apa yang menjadi sebab dan akibat dari kasus tersebut, kemudian bagaimana cara mengatasi kasus tersebut gitu. Jadi salah satu kriteria yang penting saat kalian ingin masuk jurusan psikologi itu adalah kalian memiliki jiwa-jiwa penganalisis yang baik. Nah, kemudian kriteria yang keenam adalah senang melakukan riset dan juga penelitian. Nah, mahasiswa psikologi itu tentunya sangat erat dengan kaitannya dengan penelitian dan juga riset-riset gitu kan. Nah, saat kalian memiliki jiwa-jiwa suka meneliti sesuatu atau melakukan riset-riset terbaru gitu, kalian cocok untuk masuk jurusan psikologi gitu, karena nanti di psikologi kalian mungkin akan berminat juga buat melakukan riset atau penelitian terhadap suatu kasus atau terhadap suatu fenomena seperti itu. Nah, saat kalian punya jiwa-jiwa peneliti dan juga jiwa-jiwa yang suka terhadap hal-hal baru, nah kalian bisa masuk jurusan psikologi ini, dan pasti akan nyaman sih buat masuk jurusan psikologi ini karena di dalamnya itu penuh dengan riset dan juga penelitian gitu. Nah, saat kalian bisa menciptakan suatu teori atau bisa melakukan penelitian, itu juga bisa menambah nilai plus dalam perkuliahan kalian seperti itu. Nah, kemudian ciri-ciri yang ketujuh adalah keterampilan interpersonal. Nah, keterampilan interpersonal ini juga diperlukan sih. Terlepas dari kalian suka bergaul atau enggak, sebagai mahasiswa psikologi tentunya nanti kalian akan diasah dan dituntut untuk bisa mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain gitu. Karena ilmu psikologi itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia juga kan. Jadi kalian juga nanti bakal diasah dan dituntut untuk bisa memiliki kemampuan interpersonal ini. Kalian harus bisa berkomunikasi dengan orang lain, harus bisa melihat bagaimana tingkah laku orang lain seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian termasuk siswa yang memiliki kemampuan interpersonal ini, nah kalian juga cocok buat masuk jurusan psikologi. Nah, kemudian kriteria yang terakhir, yang ke-8 adalah mempunyai kemampuan problem solving. Nah, ini juga penting sih teman-teman, karena nanti kalian akan berhadapan dengan klien juga. Kalian nanti akan melakukan praktek-praktek lapangan juga gitu, dan harus bisa menyelesaikan sebuah masalah, menjadi problem solving dalam masalah klien kalian kayak gitu. Nah, saat kalian menjadi siswa-siswa nih yang punya kriteria atau yang mungkin pandai buat memecahkan suatu masalah, nah kalian juga cocok buat masuk jurusan psikologi seperti itu. Nah, tapi sebenarnya meskipun misalnya nih kalian nggak punya semua kriterianya gitu ya, misalnya kalian cuma punya beberapa kriterianya, itu nggak apa-apa, kalian masih tetap bisa masuk jurusan psikologi karena di dalamnya semua kriteria itu nanti akan diasah kembali gitu, akan diasah kembali biar kalian bisa memiliki kriteria itu gitu. Tapi kalau misalnya kalian merasa kalian sudah memenuhi kriteria tersebut, ya is okay gitu, baik dong, berarti kalian sudah siap buat masuk jurusan psikologi. Tapi meskipun kalian nggak punya semua kriteria tersebut sepenuhnya gitu, kalian tetap bisa masuk jurusan psikologi asalkan kalian ada kemauan untuk belajar dan juga meningkatkan kemampuan diri kalian seperti itu. Nah, itu tadi pembahasan tentang kriteria siswa yang cocok buat masuk jurusan psikologi. Meskipun misalnya kalian nih ada beberapa kriteria yang belum kalian punya, tetap aja kalian bisa kok buat masuk jurusan psikologi. Asalkan kalian punya minat belajar yang tinggi dan juga kemauan untuk mengupgrade kemampuan kalian. So, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini supaya semakin berkembang, karena di sini kita akan banyak belajar tentang dunia psikologi dan juga serba-serbi mahasiswa psikologi. Buat kalian yang mau request tentang konten, kalian juga bisa request lewat Instagramku yang ada di sini, dan juga bisa juga lewat kolom komentar yang ada di bawah ini. Thank you for watching, see you in the next video.